Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sumber berita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kredibilitas berita itu sangat bergantung pada sumber beritanya. Dalam era banjir informasi saat ini, begitu melimpah ruah berita yang setiap hari kita bisa akses melalui berbagai media sosial, namun tidak semua berita-berita tersebut bisa dipercaya, atau banyak di antara berita-berita yang beredar itu tidak mempunyai kredibilitas. Itu lantaran karena memiliki narasumber yang tidak bisa diverifikasi atau tidak bisa dipercaya. Apa sebenarnya sumber berita itu? Jadi, sumber berita adalah asal muasal tempat berita itu diperoleh. Dari mana sebuah berita diperoleh, yaitulah yang dimaksud dengan sumber berita. Oleh karena itu, sumber berita setidaknya terdiri dari dua. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah lingkungan sekitar yang diketahui manusia. Ketika kita berbicara tentang sumber berita, maka tentu yang menjadi aktor utamanya adalah manusia. Manusia sebagai pangkal sumber berita. Peristiwa yang berpangkal pada manusia itu terdiri atas satu, kegiatan yang dilakukan oleh manusia sehari-hari. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kejadian yang menimpa. Jadi manusia sebagai objek, bukan sebagai pelaku. Dia menjadi korban dari sebuah malapetaka atau bencana. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang diamati atau hasil pengamatan manusia yang biasa disebut dengan pendapat. Pertanyaannya kemudian, apakah semua manusia bisa menjadi sumber berita? Tentu tidak. Jadi untuk bisa dijadikan sumber berita, manusia harus memiliki prasyarat sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaku peristiwa. Ya, dia menjadi pelaku peristiwa, yaitu ketika terlibat langsung di dalam suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita. Dan yang kedua adalah meskipun tidak terlibat langsung dalam sebuah peristiwa, tetapi mempunyai hubungan yang erat secara formal, mempunyai hubungan persaudaraan atau keluarga dengan mereka yang terlibat langsung pada suatu peristiwa atau pada suatu masalah. Dan yang ketiga adalah ketika manusia menjadi saksi mata atau melihat langsung peristiwa atau kejadian yang terjadi. Keempat adalah memiliki kewenangan atau memiliki kapasitas dan terlibat menangani langsung suatu masalah atau peristiwa. Dan yang kelima adalah manusia yang menjadi pakar atau ahli dalam bidang tertentu. Dalam hal ini, mereka yang memiliki kompetensi. Nah, derajat manusia sebagai sumber itu bisa kita kelompokkan menjadi tiga sebagai sumber informasi. Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga adalah tersier. Jadi yang pertama disebut primer ketika dia menjadi pelaku langsung kejadian atau terlibat langsung dalam sebuah peristiwa. Disebut sebagai
sekunder ketika dia hanya menjadi saksi mata atau memiliki hubungan dengan keluarga korban atau keluarga mereka yang terlibat langsung. Yang ketiga adalah tersier, yaitu ketika informasi yang diberikan sebagai sumber informasi hanya memperkaya liputan seperti pernyataan pakar yang bisa dipercaya. Nah, ada beberapa sumber-sumber informasi yang memudahkan kita untuk menjangkau sumber-sumber berita. Yang pertama adalah reporter. Biasanya reporter memiliki jaringan dan koneksi yang luas untuk mendapatkan berbagai informasi. Oleh karena itu, reporter akan lebih update terhadap informasi-informasi terbaru. Yang kedua adalah kontak pribadi. Ya, kontak pribadi yang kita miliki itu akan memberikan informasi terbaru jika kita mampu menjalin hubungan yang baik. Kontak pribadi tidak hanya terbatas pada mereka yang memiliki jabatan, pangkat, kedudukan, orang, gedongan, dan sebagainya. Tetapi kontak pribadi dalam hal ini termasuk dengan rakyat biasa, misalnya mulai dari tukang sapu, tukang bentor, tukang ojek, sehingga ketika mereka mendapatkan informasi maka segera dia bisa memberikan informasi atau meneruskan informasi kepada kita. Yang ketiga adalah pelayanan darurat. Jelas, pelayanan darurat itu menjadi sumber informasi karena di sana akan banyak masuk penanganan darurat yang bisa menjadi sumber berita. Yang ketiga adalah kontak publik. Jadi kontak kita yang sudah diketahui oleh publik itu akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan sumber informasi. Yang keempat adalah kantor berita. Jadi kantor-kantor berita seperti Antara, seperti AP, dan sebagainya itu juga adalah sumber informasi. Yang berikutnya adalah siaran pers. Jelas, siaran pers yang disebarkan itu merupakan sumber informasi. Kemudian jumpa pers juga menjadi sumber informasi karena di sana akan berkumpul para pemangku kepentingan yang bisa menjadi narasumber. Kemudian pemirsa. Nah, pemirsa juga menjadi sumber informasi karena dia berada dekat dengan peristiwa. Jadi peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh kru media dengan bantuan pemirsa, maka dia bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian saksi mata atau orang yang melihat langsung sebuah peristiwa, dialah juga yang menjadi sumber informasi yang bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah berita. Nah, sebelum kita menentukan narasumber, ini ada 10 pertanyaan yang sebaiknya ditanyakan dulu kepada kita sebagai reporter atau orang yang akan melakukan reportase atau melakukan wawancara. Yang pertama adalah apakah kita mempunyai akses untuk mewawancarai narasumber yang menjadi target. Kalau tidak punya akses, ya mana mungkin bisa melakukan wawancara atau mendapatkan informasi. Yang kedua, apakah target cukup mudah untuk dihubungi? Yang ketiga, apakah wawancara harus dilakukan tatap muka, lewat telepon, email, atau tertulis? Apakah calon narasumber bisa dipercaya? Apakah informasi yang diberikan bisa dibuktikan benar oleh sumber-sumber independen yang lain? Jadi harus ada cross-check informasi. Yang keenam, apakah narasumber ini seorang pakar yang memahami permasalahan atau hanya seorang narasumber orderan, by order, dia bukan seorang pakar.
Yang ketujuh adalah apa kira-kira kepentingannya sehingga bersedia diwawancarai. Jangan sampai dia ada kepentingan-kepentingan terselubung. Kedelapan adalah apakah narasumber secara langsung bertanggung jawab atas informasi akan diberikan. Apakah ada sumber lain yang lebih punya otoritas ya dan tanggung jawab secara langsung. Kalau masih ada, berarti kita harus mencari dia. Dan ke-10, apakah orang ini mengizinkan statementnya dikutip dalam sebuah berita? Karena kalau tidak bersedia dikutip, juga akan menyulitkan kita untuk membuat beritanya. Karena dia hanya menjadi informasi latar belakang atau background. Padahal kita membutuhkan narasumber yang bisa bertanggung jawab. Jadi, pemilihan narasumber harus tepat karena tidak semua orang bisa dan layak menjadi narasumber. Itulah tips bagaimana memilih narasumber. Yang pertama adalah kejar sumber primer. Jika terkendala, wawancara beberapa narasumber untuk mendapatkan perspektif berbeda. Kedua, kejar sumber yang menguasai data, bukan yang hanya bisa berceloteh common sense, tidak memiliki basis data. Yang ketiga, kejar sumber yang paling kompeten. Dan yang keempat, kejar sumber yang memiliki kapasitas. Dan yang kelima, imbangi sumber konvensional, misalnya pejabat, dengan sumber non-konvensional atau warga biasa. Karena kadang-kadang seorang pejabat yang berbicara itu hanya mendapatkan laporan dari bawahannya memberi laporan asal Bapak senang ABS, sehingga perlu di cross check ke warga biasa yang berada di lokasi tempat kejadian perkara. Dan yang keenam adalah kita lebih bagus selalu memperkaya laporan kita dengan riset. Jika tak ada riset, maka kita tak paham isu yang akan ditulis, karena tidak mungkin semua masalah kita kuasai. Kalau kita tidak tahu isu apa yang ditulis, berarti tak paham pula apa yang harus digali dari narasumber. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.